Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salsa, kembali lagi di Infus, info untuk Salatiga Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan SSGI di Kota Salatiga tahun 2024. Bersama Bapak narasumber kita, Bapak Sunario Sridono Eskep MKes, Pak, Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Ais. Mbak Ais gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik banget Pak. Saat ini pemerintah merencanakan kegiatan survei status gizi Indonesia. Nah, menurut Bapak apa nih SSGI itu? Oh iya, terima kasih Mbak Ais bahwa memang benar di tahun 2024 ini di bulan September sampai November nanti pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan punya gawe besar yaitu mengadakan survei status gizi Indonesia, lebih terkenal dengan sebutan SSGI. SSGI itu ya adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui gambaran terbaru status gizi anak Indonesia. Dulu ya awalnya SSGI itu dilaksanakan tahun 2019 awalnya. Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 SSGI itu murni yang melaksanakan adalah Kementerian Kesehatan. Namun di tahun 2024 ini pemerintah melaksanakan SSGI menggandeng atau mengajak pihak swasta atau pihak independen. Di antaranya pemerintah itu menggandeng BPJS, menggandeng BRIN, menggandeng Sukovindo, bahkan sampai menggandeng lembaga survei independen. Jadi harapannya hasil SSGI di tahun 2024 ini karena melibatkan pihak swasta dan pihak independen dan dipersiapkan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelatihan petugas-petugasnya, cara mengolah datanya dipersiapkan dengan baik. Harapannya nanti yang dihasilkan atau outputnya dari kegiatan SSGI ini tentu lebih valid atau lebih nyata sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Gitu guys. Gitu ya Pak. Terus kalau latar belakangnya? Oh iya, jadi sebuah gawe besar atau sebuah kegiatan besar ini tentu tidak lepas dari latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah mengadakan kegiatan SSGI ini. Di antaranya adalah pemerintah butuh gambaran real, gambaran secara nyata bagaimana status gizi anak Indonesia. Gambaran nyata tersebut adalah berupa data-data yang valid, data-data yang real, yang benar-benar dihasilkan dari sebuah penelitian atau sebuah pemeriksaan yang sesuai standar dan dilaksanakan oleh para pemeriksa atau peneliti yang sudah benar-benar terlatih. Sehingga kalau dilaksanakan oleh para peneliti atau pemeriksa yang benar-benar terlatih, maka data yang dihasilkan insya Allah akan lebih valid. Nah, pemerintah butuh data itu. Data itu nanti akan dijadikan dasar sebagai pijakan atau dasar untuk menentukan kebijakan pemerintah di masa yang akan datang atau kebijakan ke depan untuk menangani masalah-masalah yang muncul yang dihasilkan dari hasil SSGI tersebut. Selain itu, ya SSGI juga akan bisa menjadi tolak ukur indikator keberhasilan program-program pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pemerintah membutuhkan data yang valid. Diadakanlah
kegiatan SSGI ini atau Survei Status Gizi Indonesia. Kalau dasar pelaksananya gimana? Kalau dasar pelaksanaan yaitu pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang SSGI. Itu sebagai dasar hukum pelaksanaan SSGI tersebut. Itu Mbak Aisyah. Kalau tujuannya apa nih Pak? Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa tujuan dari SSGI ini adalah pemerintah ingin mendapatkan gambaran terbaru, ya, bukan gambaran yang sudah lama, gambaran yang terbaru. Artinya ketika SSGI ini dilaksanakan tahun 2024 ini, maka di tahun 2024 ini hasilnya adalah sebagai gambaran kondisi real dari status gizi anak Indonesia terbaru di tahun tersebut. Sehingga gambaran terbaru inilah tadi ya, yang pertama sebagai indikator keberhasilan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan di tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu itu mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Kan pemerintah sudah melakukan program-program atau untuk memperbaiki status gizi anak Indonesia. Nah, di tahun 2024 ini, maka untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan itu berhasil atau tidak, karena nanti akan muncul gambaran, oh ternyata angka stuntingnya menurun, yang cenderung menurun. Oh mungkin angka wastingnya menurun, angka kekurangan gizinya atau underweightnya menurun. Nah itu kan bisa dilihat dari nanti data hasil survei SSGI di tahun 2024 ini. Gitu Mbak. Kalau manfaatnya apa nih Pak, manfaat dari SSGI? Iya, manfaat yang bisa didapat dari pelaksanaan SSGI ini adalah diantaranya bagi masyarakat, nanti masyarakat akan mengetahui bagaimana kondisi kesehatan atau status gizi anaknya atau balitanya gitu. Yang kedua, masyarakat nanti akan mendapatkan intervensi atau terapi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan status gizi pada anaknya. Kemudian manfaat bagi pemerintah adalah pemerintah mendapatkan gambaran yang real, yang nyata, yang terbaru. Jadi selain nyata itu terbaru dari status gizi atau status kesehatan anak pada tahun ini. Jadi begitu. Jadi sehingga nanti ya manfaatnya data-data ini bisa menjadikan dasar untuk membuat kebijakan atau membuat program-program kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki atau mengintervensi permasalahan-permasalahan yang didapat dari SSGI atau data dari SSGI ini. Itu Pak. Okay. Dan kebijakan DKK dalam pelaksanaan SSGI itu apa nih Pak? Iya, jadi DKK sebagai underbow ya, atau bawahan dari pemerintah pusat. Tentu Dinas Kesehatan Kota Salatiga akan mendukung secara penuh pelaksanaan SSGI tersebut. Ini di antaranya ya, Dinas Kesehatan itu sudah mempersiapkan tim ya, yaitu yang terdiri dari satu tim pendamping petugas yang akan melaksanakan survei ini ya. Dua, kemudian melibatkan TPK, tim pendamping keluarga yang ada di bawahnya Dinas DP3A dan KB ya. Di Dinas DP3 itu dan KB itu punya TPK, tim pendamping keluarga, nanti dilibatkan juga PKK melalui kader-kadernya juga dilibatkan, juga tokoh masyarakat termasuk kelurahan, Pak RT, Pak RW dan stakeholder yang lain yang diharapkan atau dipersiapkan untuk ikut andil dalam mensukseskan
pelaksanaan SSGI ini. Jangan sampai nanti SSGI ini yang tujuannya baik ya, tujuannya mulia untuk mendapatkan gambaran secara nyata status gizi anak Indonesia ini, dalam pelaksanaannya banyak kendala sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, tidak bisa terlaksana sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga nanti tujuannya tidak tercapai. Sehingga DKK beberapa kali sudah menghadirkan penanggung jawab survei, sudah dihadirkan di sini beberapa kali, mengikuti Zoom ya yang isinya tentang petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dari SSGI ini, baik Zoom yang diadakan oleh kementerian di pusat sana maupun Zoom yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Dan DKK beserta puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kota Salatiga ini insya Allah sudah siap dan sudah all out dalam mendukung suksesnya SSGI ini. Gitu. Yang terakhir nih Pak, harapan DKK dalam pelaksanaan SSGI ini apa nih? Ya, harapannya Dinas Kesehatan Kota Salatiga ini yang pertama, nanti Dinas Kesehatan ini sama dengan pemerintah pusat, ingin mengetahui atau akan mendapatkan data real tentang kondisi status gizi anak khususnya di Kota Salatiga, yang mana di Kota Salatiga ini masih terdapat sekitar 20% anak yang stunting dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika data awal yang jumlahnya sekitar 12% anak yang stunting di Kota Salatiga ini akan disandingkan dengan data hasil pelaksanaan SSGI ini, apakah nanti sama atau berbeda, sehingga nanti data yang dari SSGI inilah yang real, karena tentunya penelitiannya melibatkan banyak lembaga-lembaga yang qualified, yang independen, juga petugasnya juga dilatih, ada pelatihannya ya cukup lama, dan ada pendampingnya, ada updater, ada penanggung jawabnya. Jadi tentunya akan menjadikan data hasil SSGI ini sebagai gambaran lebih nyata dari data 12% yang saat ini, data awal yang saat ini dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Harapannya nanti ya data hasil SSGI ini nggak beda jauh dengan data awal yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yaitu melalui aplikasi EPP-GBM. Harapannya nanti nggak beda jauh. Tapi seandainya nanti terjadi perbedaan yang cukup signifikan, maka data real SSGI ini yang akan dipakai sebagai dasar Dinas Kesehatan Kota Salatiga untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di internal Kota Salatiga ini. Dan harapannya Salatiga tidak menjadi penyumbang jumlah angka stunting, jumlah angka wasting yang mungkin tinggi untuk tingkat nasional. Harapannya Salatiga nggak ikut andil untuk menyumbang tingginya angka stunting, angka wasting di tingkat nasional. Harapannya begitu. Sebelum podcast kali ini ditutup, apakah Bapak ingin menyampaikan pesan untuk warga Salatiga? Oke, Pak. Terima kasih. Jadi saya mewakili Dinas Kesehatan Kota Salatiga ingin menyampaikan kepada masyarakat Salatiga bahwa sesungguhnya SSGI ini sangat penting bagi masyarakat Kota Salatiga, karena SSGI ini nanti hasilnya merupakan gambaran kondisi terbaru dari status gizi anak di Kota Salatiga, dan hasil dari SSGI ini akan menjadi dasar kebijakan-kebijakan yang akan dibuat ataupun penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dibuat baik oleh pusat, provinsi maupun tingkat Kota Salatiga untuk mengentaskan atau memperbaiki kondisi status gizi anak khususnya di Salatiga, sehingga harapannya Bapak Ibu ya
di Kota Salatiga yang mempunyai balita yang menjadi target sasaran pelaksanaan SSG ini, harapannya bisa bekerja sama dengan baik dengan para penelitinya, para pemeriksanya. Jangan jangan menghindar, jangan apalagi tidak mau, karena nanti kalau Bapak Ibu di Kota Salatiga tidak mau atau menghindar atau menolak, data yang didapatkan menjadi tidak real. Harapannya semuanya mau, legowo, dengan gembira, tanpa beban, sehingga nanti teman-teman yang melakukan survei juga enjoy, nyaman dalam bekerja, dan data yang didapat benar-benar bisa valid, menjadi gambaran yang real, yang nyata, kondisi terbaru, status gizi anak-anak kita di Salatiga. Itu Mbak semuanya. Terima kasih Pak atas penjelasan mengenai SSGI kali ini. Semoga program SSGI bisa berjalan lancar sesuai target yang diinginkan. Demikianlah podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.